guys, selamat datang di workshop Dynamics Auto Sound. Pada hari ini kita mau pasang peredam di mobil all new Honda HR-V. Jadi pemasangan kali ini kita akan pasang di seluruh bodi mobil ini dengan menggunakan peredam aluminium putih rubber. Namun sebelumnya kita lihat dulu ya, pada bagian standar mobil ini sudah ada peredam model aspal di beberapa titik, termasuk di bawah bangku depan sampai di alas kaki penumpang belakang. Dan juga ada di konsol tengah sebagian, termasuk pada bagian kaki depan juga ada, dan di bagian bagasi juga ada sedikit peredam aspal. Untuk sisi kanan dan sisi kiri ini belum ada peredamnya sama sekali guys, hanya ada panel tertentu doang yang sedikit, termasuk di bagian bawah dashboard yang ada peredam rock wool-nya itu guys. Nah, kita lihat untuk bagian pintu ada pelindung plastik yang sudah dikasih peredam berjenis karet. Ini juga sebenarnya bisa mengurangi kebisingan, namun belum maksimal ya guys. Karena pada bagian dalam bodi mobil ini belum ada peredamnya sama sekali. Jadi nanti kita akan aplikasikan pada bagian pintu ini 2 layer, di bagian dalam dan juga di bagian penutup pintunya ini nih guys. Jadi kita akan mulai dulu untuk melihat proses pemasangan peredam pintu yang sebelumnya masih kaleng semua di bagian dalam ini. Kita akan pasang dengan menggunakan peredam Gran Turismo. Peredam ini adalah berbahan aluminium putih rubber dengan tebalnya 1,8 mili. Jadi ada 2 jenis peredam aluminium putih rubber di Gran Turismo. Kalau yang warna abu-abu ini dengan ketebalan 1,8 mili. Kalau yang warna hitam itu dengan ketebalan 2 mili. Untuk pemasangannya pun di workshop kami terlihat sangat rapi sekali ya guys, dimana kabel original bawaan mobilnya tidak kita tanam dengan peredam. Jadi memang peredamnya ini benar-benar menempel pada bagian bodi, dan ini setelah prosesnya sudah kita roll ya, dan terlihat pemasangannya juga rapi dari atas sampai paling bawah, termasuk pada bagian tulang mobil ini juga kita kasih peredam. Jadi benar-benar bisa maksimal mengurangi kebisingan pada bagian pintu ini guys. Lanjut untuk proses pemasangan lapisan kedua, tentu diperlukan ya guys, karena dapat mengurangi kebisingan juga dan juga dapat mengurangi getaran. Sebelumnya dengan menggunakan bahan plastik itu dapat menimbulkan getaran. Nah, proses untuk melubangi kancingnya ini kita nggak potong pakai cutter, pakai alat khusus. Jadi dia benar-benar jadi peredamnya ini bulat seperti ini guys. Jadi rapi sekali terlihatnya. Dan kabel original bawaan mobilnya kalau kita perhatikan juga kita tidak tanam peredam, kita copot dulu, pasang peredamnya, baru kita kembalikan lagi kabel original bawaan mobil seperti central lock, power window. Sama halnya seperti pintu sebelah kiri, ini pengerjanya full dan rapat. Setelah itu kita roll dan hasilnya juga kalian bisa lihat ya, stabil, pengerjaannya sama seperti pintu sebelah kanannya nih guys. Nah sekarang kita akan lanjut pada pintu belakang sebelah kiri, yang dimana ini cover plastiknya belum ada peredamnya guys. Kita juga akan aplikasikan dengan menggunakan peredam 2 layer juga ya. Kita lihat dulu nih, pertamanya covernya kita potong dulu, nanti kita bersihkan lemnya terlebih dahulu pastinya ya guys sebelum pemasangan peredam. Jadi lemnya ini tidak kita tempel langsung ke bagian lemnya karena itu nggak akan bisa bagus guys, dan juga tidak rapi. Nah makanya kita harus benar-benar bersihkan pada bagian lem yang bekas cover plastiknya ini guys. Dan Honda ini lumayan susah loh untuk membersihkan lemnya ini. Kita udah lihat tadi posisi lapisan pertama, dan sekarang kita lihat juga untuk lapisan keduanya yang sudah selesai dikerjakan. Jadi rapi seperti ini guys. Kabelnya juga kita tidak tanam dan juga sudah kita kasih roll supaya peredamnya ini benar-benar menempel dengan bagian bodinya nih guys. Nah sekarang selanjutnya kita akan lihat ke bagian panel belakang sebelah kiri, yang dimana itu adalah letak roda belakang. Ini juga penting sekali untuk dilakukan pemasangan peredam, termasuk pada bagian lantainya. Tentu dapat mengurangi getaran dan juga dapat mengurangi kebisingan pada roda. Selain itu juga dapat mengurangi panas ya di bagian bawahnya ini guys. Jadi sudah selesai pemasangan peredam secara keseluruhan di bagian lantai, mulai dari bagasi di ban serep sampai ke bawah dashboard, termasuk pada bagian konsol tengahnya nih guys. Jadi benar-benar pemasangannya full dan rapat. Dan ini juga sudah selesai di roll. Untuk pengerjaan pemasangan peredam secara keseluruhan bodi ini diperlukan kurang lebih sekitar 2 hari ya guys. Karena yang lama itu bukan pasang peredamnya, yang lama itu meroll peredamnya guys. Jadi kalau kalian mau maksimal hasilnya seperti ini,
memang dibutuhkan pengerjaan 2 hari supaya hasilnya juga kalian lihat ya, benar-benar rapi, kerjanya juga tidak diburu-buruin, yang penting kualitasnya bagus guys. Jadi seperti ini posisi di bagian bagasinya ya, di sisi ban serep kanan kiri juga terlihat sudah pasang peredam secara keseluruhan ini guys. Setelah pada bagian bodi interior, tentunya juga pada bagian cover panelnya seperti di bagian cover roda sebelah kanan kirinya ini kan ada plastiknya. Walaupun sudah dikasih peredam model busa begini, kita akan tambahkan lagi dengan menggunakan peredam Gran Turismo aluminium putih rubber 1,8 mili ini. Pertama, fungsinya dapat mengurangi kebisingan pada bagian roda. Kedua, untuk memperkuat panel plastiknya ini sendiri. Karena plastik panelnya ini sangat tipis dan juga gampang bergetar. Jadi kita tambahkan peredam ini, hasilnya akan jauh lebih kedap untuk bagian rodanya dan juga panelnya lebih kokoh lagi nih guys. Kalian boleh mencoba kalau kalian belum pernah mengaplikasikan pemasangan peredam pada bagian cover roda belakang ini nih guys. Setelah pemasangan peredam ini, tentu peredam asli bawaan mobilnya yang warna putih tersebut kita pasang kembali ya guys. Dan yang terakhir nih, untuk pemasangan peredam pada bagian pintu bagasi, di sini menggunakan Ground Zero isolator. Ini tipis, tebalnya hanya 2 mili saja, hanya untuk nge-backup dari suara kebisingan di belakang.